wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasanya kita membaca doa dulu. Siapa anak laki-laki yang mau pimpin doanya? Ya, Ibnu saja, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Berarti kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Penuh semangat ya. Ya. Baik. Untuk memupuk rasa cinta tanah air, kita menyanyikan lagu 17 Agustus diiringi dengan lagu Profil Pelajar Pancasila. Silakan berdiri semuanya. 5, 6, 7, 8. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Lanjut dengan lagu Profil Pelajar Pancasila. 5, 6, 7, 8. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk kembali. Kita memang harus menjadi siswa yang kreatif. Kreatif itu nanti anak-anak itu bisa menciptakan hal-hal yang baru, ide-ide yang baru, gagasan-gagasan yang baru, sehingga menghasilkan karya yang baru. Siap ya? Jadi, pelajar Pancasila? Siap? Oke, minggu yang lalu kita sudah masuk pada materi 4.1 tentang mengapresiasi ya, mendesain karya seni rupa 2 dimensi dalam berimajinasi di atas kertas gambar A3 dalam bentuk sketsa. Jadi anak-anak Ibu masih ingat yang pembelajaran kita yang minggu yang lalu tentang tujuan pembelajaran dalam mendesain poster? Tujuan mendesain poster masih ingat? Siapa yang masih ingat? Tunjuk tangannya. Ya, Ibu pilih Mariati saja, silakan. Baik, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang langkah-langkah pembuatan desain poster. Jadi di sini yang saya mengerti tentang desain poster, yang pertama kita harus menentukan tujuan atau tema dari poster tersebut. Yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat dan juga jelas. Dan yang ketiga, menggunakan media gambar yang tepat. Terima kasih. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Silakan. Siapa yang mau? Coba silakan berdiri saja, tidak harus harus Ibu pilih. Silakan berdiri. Haikal. Silakan Haikal. Baik, yang saya ingat dalam pelajaran minggu lalu adalah langkah-langkah yang pertama adalah mencari ide pada lukisan, Ya. membuat kerangka kasar gambar dan pensil, Iya. menentukan warna pada gambar dalam lukisan, Ya.
melukiskan latar gambar terlebih dahulu, memberi warna pada objek yang digambar. Iya, tepuk tangannya. Ya, jadi memang dalam membuat suatu desain poster kita harus yang pertama sekali adalah menentukan temanya apa atau topiknya apa. Baru kita buat dengan tulisan yang singkat. Bagaimana dengan fungsinya? Siapa yang masih ingat? Fungsinya? Silahkan Fitri Amelia. Baik. Bagaimana? Bisa? Dari minggu yang lalu, fungsi dari desain poster adalah untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa. Mempromosikan, bagus sekali ya. Siapa satu orang lagi? Pipi saja, silakan Pipi. Baik, mengenai materi yang telah dibahas minggu lalu, yang saya pahami bahwasannya fungsi dari desain poster ini adalah mempromosikan sebuah karya yang mana di dalamnya berisi sebuah pengumuman singkat agar menarik si pembaca untuk melihatnya. Iya, bagus sekali ya. Jadi fungsi itu semata-mata kita untuk menginformasikan kepada orang lain supaya orang lain itu bisa kita ajak, bisa kita arahkan supaya bisa melakukan apa yang kita sampaikan melalui tulisan yang ada di dalam poster kita. Ya, itu dari fungsinya. Untuk hari ini kita masuk pada materi yang sama, masih pada 4.1 tentang berkreasi karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai bahan dan teknik. Minggu yang lalu juga itu ya, pada KD-nya cuma berbeda pada indikator. Minggu yang lalu kita mendesain dengan teknik sketsa, hari ini kita membuat karya seni poster berdasarkan imajinasi di atas kertas gambar A3 dalam bentuk plakat, dalam teknik plakat. Jadi anak-anak itu pasti sudah mempersiapkan karena sebelum minggu yang lalu sudah Ibu sampaikan apa materi kita untuk hari ini. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini coba lihat sama-sama di papan tulis tujuannya, karena anak-anak itu harus tahu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini nanti anak-anak Ibu dapat membuat karya seni poster berdasarkan imajinasi di atas kertas gambar A3 dengan teknik plakat. Ya, dengan teknik plakat itu tujuannya. Jadi anak-anak Ibu sudah duduk berkelompok karena minggu yang lalu kita sudah bagikan kelompok, sudah duduk berkelompok 8 sampai 9 orang ya. Kita duduk berkelompok. Nanti anak-anak Ibu mendiskusikan dan melaporkan nanti membuat suatu karya di atas kertas gambar A3 dengan teknik plakat dan dilaporkan melalui media presentasi nanti. Jadi nanti 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan laporan yang kalian buat dalam bertim ya, untuk dipaparkan di depan. Nanti filenya kirim ke Ibu ya. Nanti kita melalui PPT ini. Ya, Nak ya. Jadi untuk tugas karena minggu yang lalu kita sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Apa masih ada? Masih ada ya. Kalau memang tidak ada nanti akan Ibu bagikan kembali LKPD-nya, diambil pada nomor 2-nya untuk tugas kita membuat desain poster pada teknik plakatnya. Ya, hari ini Ibu kasih waktu kalian berdiskusi selama 25 menit. Siap nanti ya, 25 menit anak-anak Ibu berdiskusi membuat karya dengan teknik plakat. Ada di bawah alat dan bahannya? Ada ya. Berarti hari ini kita membuat, ini tugasnya, membuat laporan karya dengan mempresentasikan dalam bentuk presentasi dengan Canva ya. Bisa kan semua? Bisa. Dengan Canva. Nanti selesai diskusi anak-anak Ibu kirim melalui WA Ibu ataupun berupa file ke laptop. Kita tampil 2 orang saja maju ke depan ya, untuk mewakili dari satu kelompok.
Diselesaikan dalam waktu 25 menit ya. Nah, tolong dibagikan. LKPD-nya yang belum ada akan dibagikan kembali. Silahkan dikerjakan. Ya, lihat LKPD kembali. Pada tujuan pembelajaran dan ajar soal di bawah, buatlah poster dengan menggunakan kertas A3 dalam bentuk teknik plakat. Silahkan dikerjakan. Buat terus sesuai dengan tema apa dikomunikasikan ya, komunikasikan temanya ini apa. Bagaimana? Dari kegiatan LKPD-nya bisa diselesaikan? Yang lainnya sudah bisa? Baik, siapa yang sudah siap? Kelompok mana dulu yang sudah siap? Kelompok mana dulu?
seperti memukul seseorang. Yang kedua, bullying verbal. Contoh dari bullying verbal ini ialah bullying yang mengandalkan lisan, contohnya mengejek dan menghina seseorang. Yang ketiga, bullying psikolog. Bullying ini nantinya akan mengakibatkan seseorang terkena tekanan mental, contohnya seperti depresi dan stres. Selanjutnya, untuk penyebab dari bullying ini yang pertama adalah sistem senioritas. Sistem senioritas ini sangat sering tertemui di kalangan mahasiswa dan siswa. Contohnya di mana ketika seorang senior mengatakan bahwa dirinya lebih angkuh, sehingga ia membuli para juniornya. Yang kedua, dendam. Yaitu apabila seorang memiliki dendam, ia membalaskan dendamnya dengan cara membuli. Yang ketiga, ingin tampil superior. Maksud dari superior ini ialah dia ingin menunjukkan kekuasaannya. Yang keempat, kekecewaan. Kekecewaan ini sama halnya seperti dendam tadi, dengan dimana ia kecewa, kemudian membalas kekecewaannya dengan cara membuli. Yang ketiga, dorongan untuk yang terakhir, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Dia merasa puas apabila ia telah membuli seseorang. Kemudian untuk dampak negatif bullying, yaitu menyebabkan seseorang itu terkena tekanan mental bagi korban yang menjadi bullying tersebut. Selanjutnya kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus melawan para pelaku bullying. Yang pertama, dengan percaya diri. Kita harus percaya diri bahwa kita ini tidak mau diganggu dan tidak mau mengganggu. Yang kedua, harus bersikap tenang. Yang ketiga, kontrol emosi, jangan mudah terpancing emosi. Yang keempat, kalau korban. Yang kelima, cari pertolongan. Dan yang terakhir, melapor. Apabila kita melihat korban bullying itu, kita harus segera melapornya kepada pihak yang berwajib. Itu tadi presentasi kami tentang bullying. Apa dari para audiens ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok 1. Siapa mau bertanya? Oh ya, silakan. Ini yang siapa namanya? Nak? Siapa boleh? Siapa saja boleh. Ya, yang mau ditanya. Satu orang saja ya. Nah, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan apa yang dinamakan dengan bullying fisik. Apa yang dinamakan dengan bullying fisik? Nah, silakan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa bullying fisik ini ialah bullying yang mengandalkan fisik. Contohnya ketika seseorang memukul orang lain itu termasuk ke dalam bullying fisik. Terima kasih. Ya, satu orang saja ya. Kita tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Yang presentasi dari kami akan kunci Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa ya. Jadi mereka mempresentasikan tentang stop bullying. Stop bullying ini memang sebenarnya hal yang sering kita dapat di sekolah-sekolah. Jadi semoga di SMA kita tidak ada yang namanya bullying ya. Baik bullying fisik, bullying apalagi tadi? Verbal dan sebagainya. Ya nak ya. Itu jangan ada di SMA kita. Kita saling menjaga suatu nilai-nilai kebaikan. Ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok mana lagi yang mau tampil? Ibu mau kelompok ini saja dulu. Ya, kelompok 3. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Silakan. Kasih filenya sama Ibu. Iya, udah dikirim tadi ya. Ya, silakan. Itu ya hasilnya kan. Nah, silakan kelompok 3 kedua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdiri saya di sini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul kebersihan sekolah. Baik, sebelum kita melakukan presentasi kebersihan sekolah, yang harus kita ketahui adalah kebersihan. Kebersihan lingkungan adalah salah satu hal yang paling
Ya, bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menjaga lingkungan sekolah. Yang pertama, kita sebagai siswa buanglah sampah pada tempatnya. Berikan contoh yang terbaik untuk adik-adik kita, karena membuang sampah adalah hal yang mudah, bukan hal yang tidak mudah. Jika kita melakukannya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, hal tersebut akan terbiasa. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya dan kerjakan piket dengan rasa penuh tanggung jawabnya sendiri. Jangan ada harus kata-kata dari ketua kelas. Ayo piket, siapa piket? Jangan. Lakukanlah kebersihan itu dengan penuh rasa tanggung jawabmu. Sekian presentasi dari kami. Ya, ya, silakan satu orang aja yang bertanya ya. Silakan duduk kembali. Silakan sama ibu. Bagus ya hasil presentasi kelompok 2 tentang jagalah kebersihan sekolah, karena memang dari diri kita sendiri dulu baru kita bisa mengajak orang lain ya. Sama-sama kita menjaga kelestarian. Boleh nanti kita ambil poster ini, kita tempelkan di depan ruang OSIS biar semua bisa melihat bahwa poster anak-anak di kelas 3 ini adalah sebagai untuk memotivasi adik-adik kelas untuk bisa menjaga lingkungan sekolah kita ya. Ini nanti di plakatnya lagi ya, karena dengan cat air ya. Ibu meminta kemarin dengan cat air, atau ini juga boleh, tapi lebih lebih ditebalkan catnya ya. Terakhir kelompok 3, silakan maju ke depan sekaligus bawa filmnya. Bawa filmnya kelompok 3. Yang ini bukannya kelompok 2. Ya, ini kan? Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah hasil dari kelompok kami, di mana kami akan membuat suatu sketsa plakat tadi, di mana kami akan mengajak semua pembaca untuk apa? Untuk pelestarian alam. Jadi di sini kami dengan judul Air Tanah Pohon. Jadi di sini adalah kami membahas mengenai menjaga kelestarian alam, di mana ini adalah proses penjagaan dari rusaknya alam sehingga kita bisa menikmati hasilnya nanti. Jadi bagaimana caranya dan apa saja dampaknya? Bisa kita lihat cara kita menjaga kelestarian alam adalah yang pertama itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Di mana tempat sampah itu sudah disediakan, kita seharusnya sudah membuang sampah di sana. Yang kedua adalah mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya, di mana sampah itu ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Yang ketiga adalah membersihkan lingkungan dan merawat tanaman dan hewan yang ada di rumah. Yang keempat, menggunakan transportasi ramah lingkungan, di mana transportasi tersebut tidak mengeluarkan banyak karbon monoksida, di mana itu karbon beracun. Kita juga bisa menggunakan transportasi umum, di mana itu bisa mengurangi polusi, ataupun kita juga bisa menggunakan sepeda. Yang terakhir adalah menggunakan air secukupnya, di mana kita dianjurkan untuk menghemat air sehingga nanti penggunaan air bersih itu tetap ada. Jadi ini adalah dampak positif menjaga kelestarian alam. Salah satunya adalah kita mendapatkan kekayaan alam. Kekayaan alam adalah berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi, sehingga nantinya kebutuhan manusia, kebutuhan yang kita perlukan itu terpenuhi. Selanjutnya adalah dampak negatif apabila kelestarian alam tidak dijaga. Salah satunya adalah krisis bahan pangan, di mana kebutuhan kita tidak terpenuhi seperti makanan atau apapun itu seperti air itu tidak terpenuhi, sehingga nanti kesehatan kita yang akan berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena seperti adanya polusi, kekurangan air, kekurangan oksigen, sehingga nantinya akan mengakibatkan kesehatan kita terganggu. Baik, terima kasih. Jadi itu adalah presentasi dari kami, di mana kita dianjurkan untuk melestarikan alam kita. Jadi apabila para audiens ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ya, di kelompok ini yang bertanya, kelompok ini
nilai tersebut akan lebih rendah. Apakah bisa ya? Bagus ya. Bagus sekali tepuk tangannya. Ya, kita sudah sama-sama melihat hasil presentasi dari kelompok 3 tadi. Ayo tanam pohon ya. Ini sudah mulai bagus hasil posternya ya. Untuk menghindari kebanjiran itu memang kita harus menjaga lingkungan. Salah satu tidak membuang sampah ya sembarangan sehingga tidak terjadi banjir dan sebagainya. Ini sangat luar biasa anak-anak ibu hari ini dalam waktu yang sangat singkat sudah bisa membuat hasil karya yang luar biasa ya. Untuk hari ini hasil dari yang sudah kita presentasikan, hasil dari penjelasan ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu. Siapa? Udah tadi. Yang lain? Siapa? Siapa yang ingin menanyakan? Ya boleh, Risma, silakan. Saya ingin menanyakan bagaimana sih ciri-ciri dari teknik plakat tadi? Teknik plakat. Siapa anak ibu yang bisa menjawabnya? Ya, silakan Fitri dulu. Silakan Fitri. Baik, seperti yang sudah kita pelajari tadi lalu, di mana teknik dari plakat yaitu memiliki kombinasi warna yang sangat unik dan satuan cahaya yang tebal sehingga menghasilkan lukisan yang bertekstur. Iya, bagus sekali ya. Siapa satu orang lagi yang bisa menjawab? Siapa? Siapa? Ada satu orang lagi? Lia saja. Silakan Lia. Bisa? Iya, silakan. Pertanyaannya diulang. Ciri-ciri dari teknik plakat. Iya, ciri-ciri dari teknik plakat. Ciri-ciri dari teknik plakat itu sendiri adalah Iya. kita menggunakan cat air ataupun kita menggunakan garis dengan bentuk yang tebal sehingga nanti teksturnya seperti yang dikatakan tadi, teksturnya akan lebih jelas. Iya, bagus sekali. Tepuk tangannya. Jadi kita dengan memakai dengan teknik plakat ini biasanya kita memakai bahan cat air atau cat yang lebih kepada seperti cat poster. Nah ya, mengenalkan cat poster? Ya, dengan cat poster itulah kita bisa menggambar lebih jelas dari gambar yang kita buat. Jadi dengan sapuan itu yang penuh, yang lebih padat ya seperti yang sudah dibuat pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini, ibu mau mengevaluasi dulu. Mengevaluasi dari hasil kerja kelompok anak-anak ibu hari ini. Berupa angket, ibu akan memberikan angket dan tolong diisi bagaimana sesuai dengan pertanyaan yang ada di angket ya. Akan ibu bagikan anketnya. Ya, akan ibu bagikan angket, ibu kasih waktu pengisian angket ini. Tolong didiskusi juga dengan bersama teman, 2 angket 1 kelompok ya, dikerjakan dalam waktu sekitar 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Ini satu lagi. Ya, tolong diisi untuk mengevaluasi hasil pembelajaran kelompok kita pada hari ini. Silakan dikerjakan. Dibaca dulu baru dicontek ya. Bagaimana nih? Ya, tulis nama kelompoknya. Satu lagi diberikan sambutan. Ya. Isi. Ya.
Bagaimana, sudah siap? Kalau sudah siap, silakan dikumpulkan kembali. Oke, tolong diperhatikan. Kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, ya, dari awal sampai dengan mengevaluasi. Siapa yang dapat menyimpulkan, anak-anak Ibu? Cipa saja, silakan Cipa. Jadi dari pembelajaran yang disampaikan pada hari ini dapat saya simpulkan bahwa teknik pelatihan ini adalah salah satu teknik yang digunakan dalam proses penciptaan karya seni lukis dengan menyatukan dan memadukan warna secara tebal yang bahkan dapat membentuk latar belakang objek. Iya, bagus sekali tepuk tangannya. Siapa satu orang lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Dede. Ya, jadi kesimpulan poster adalah suatu media publikasi yang biasanya berpaduan antara tulisan, gambar, atau kombinasi yang keduanya bertujuan untuk memberikan informasi pada khalayak atau masyarakat. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangannya. Jadi, kesimpulan kita pada hari ini yaitu dengan teknik plakat pada pembuatan poster adalah melukis atau menggambar menggunakan bahan cat air ya, cat air atau cat poster dengan sapuan warna yang tebal seperti yang sudah anak-anak Ibu buat pada hari ini. Ya, oke. Sebelum kita menutup pembelajaran dengan membaca doa, kita menyanyikan dulu lagu daerah, lagu Mau Jumpa saja ya. Ya,